Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami anak-anak-Mu, kami boleh datang lagi di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Hidup ini adalah kesempatan. Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hidup adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menghasilkan buah, khususnya buah roh. Alkitab menceritakan di dalam Lukas 13 ayat 6-9, saat Yesus melihat pohon ara yang tidak berbuah, maka Yesus memerintahkan supaya pohon itu ditebang karena tidak menghasilkan buah. Namun pemilik kebun ara meminta kesempatan untuk merawat pohon tersebut dan berharap supaya berbuah. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan rindu melihat diri kita menghasilkan buah yang manis. Saat kita memiliki tujuan hidup untuk berbuah, maka di dalam menjalani hidup ini kita akan memiliki arah serta tujuan yang jelas. Jika sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk tetap hidup, maka itu artinya Dia rindu melihat kita untuk berbuah, baik berbuah di dalam pelayanan maupun di dalam iman kekristenan. Dia rindu agar kita senantiasa bertumbuh dan berbuah. Kita harus dapat menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, supaya waktu yang kita punya tidak terbuang dengan percuma. Pergunakan waktu yang ada untuk Tuhan. Ada banyak peluang yang Tuhan berikan, yaitu kesempatan bagi kita untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Dia rindu agar kita senantiasa menyediakan waktu baginya, sebab Dia rindu memiliki keintiman dengan umatnya. Saat kita mempunyai waktu, biarlah kita boleh senantiasa dekat dengan Tuhan. Tuhan bahkan juga memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat melayani dan memberitakan Injil. Demikian pula saat kita ingin meraih hidup yang berkemenangan, kita harus dapat menggunakan kesempatan yang baik. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Bahkan sebuah kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Kesempatan itu hanya datang sekali saja, sehingga kita tidak boleh ceroboh dalam menggunakan kesempatan yang ada. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan memberikan setiap kesempatan supaya kita dapat meraih yang terbaik. Ingatlah,
bahwa kesempatan dan waktu tidak akan dapat kembali. Oleh sebab itu, raihlah setiap kesempatan di dalam hidup ini dan pergunakanlah dengan baik, supaya kehidupan kita dapat mencapai kemenangan dan berfungsi secara maksimal. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat ini jelas mengajak kita untuk menghargai kesempatan yang Tuhan beri. Dalam Alkitab ada kisah yang menarik tentang orang kaya dan Lazarus. Kisah orang kaya dan Lazarus memberi peringatan kepada kita bahwa si orang kaya menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dia terlalu berfokus pada dirinya sendiri. Dia hidup bergelimang harta, tetapi dia lupa dan tidak pernah memperhatikan sesama yang kekurangan. Dia tidak peduli akan kehidupan setelah kematian, dan yang ada hanyalah penyesalan. Dia lupa bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, gunakanlah sebaik-baiknya untuk memuliakan Dia melalui apa yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Jadilah berkat buat semua orang, baik lewat perkataan, lewat perbuatan, dan lewat tingkah laku kita. Pemazmur dalam doanya berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Mari saudaraku, pastikan selalu bahwa di dalam hidup ini kita senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kita harus berbuah, kita harus menjadi berkat, sehingga pada akhirnya kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik, nama Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini, yang sudah menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami agar kami senantiasa menggunakan kesempatan yang masih ada, menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk menghasilkan buah dan untuk menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.